Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk 1-15 Juni 2024. Apa kabar Pisces? Semoga semua Pisces diberi hati yang damai, bisa memeluk kebahagiaan, sukacita, hati yang gembira. Semoga dimudahkan untuk menarik semua energi kemakmuran, kesuksesan, kesehatan yang disediakan oleh alam semesta untuk kamu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif, energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa. Tidak resonate untuk semua Pisces. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Kita mulai. Oh ya, jumping card, Seven of Swords. Seven of Swords di sini mungkin ada situasi yang memanipulasi kamu atau kamu yang memanipulasi situasi. Oke. Ini tentang bagaimana seseorang bergerak dengan energi negatif untuk melakukan tindakan tricky drama manipulatif, or mungkin ada tripartite issue di hubungan kamu dengan seseorang, ya, terutama dengan Capricorn di sini. Oke. Beberapa mungkin masalah isu tentang hubungan, ya, ada tripartite di sini. So ini jumping card. Oke. Darling angels, clarify my Pisces couple. Pisces couple, clarify energi 1-15 Juni 2024. Clarify please. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Cepet banget ya, udah Juni aja ya 2024 ya. Cepet banget waktu berjalan. Oke. So new beginning, new era di jalanmu. Bergerak dengan perasaanmu. Ada ledakan kemarahan di mungkin sebelum Juni atau mungkin di Juni, ya. Ada masih rasa gimana bahasanya? Masih merasa kemarahan yang besar untuk seseorang, dan kemarahan itu mendorong kamu untuk memulai hari baru, hidup baru, optimis bahwa kamu bisa tanpa siapapun. Oke. Good news, I guess, the Fool's energy in your energy. So seperti kamu ingin keluar dari orang-orang yang gak support kamu, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kamu, orang-orang yang mengkhianati kamu, orang-orang yang melihat kamu hanya sebagai musuh, as an enemy, and fight with you. Ya, dia nggak datang dengan kedamaian, dia nggak membawa pertumbuhan dalam pendewasaan dirimu. Dia hanya bisa membandingkan kamu dengan orang lain. Dia hanya bisa menjatuhkan kamu, mencari kelemahanmu. Ini gue jadi kompor meledak ya. Sorry guys. Tidak bermaksud untuk jadi kompor meleduk, oke? Karena ini yang kamu rasain, oke? Tulis di kolom komentar kalau itu benar, oke baby? Itu saya cuma melukiskan apa yang dirasakan oleh Pisces. Oke. So ya, sometimes kita yang gini, kita harus bisa ngelindungin diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa lindungin diri kita sendiri, the universe yang akan melakukannya. Tapi kalau the universe yang melakukan itu, kerusakannya lebih banyak ya.
Jadi gini, kalau kita yang mengakhiri kontak koneksi dengan orang yang toksik ya, sorry ya saya berkeringat, oh, membara di sini panas sekali ya, oke. So kalau kita berdealing dengan orang yang tidak support kita secara spirituality, terutama energi, hanya bawa toxic situation, biasanya kita punya kuasa kendali, power untuk cut off hubungan kalau kita punya kesadaran ya bahwa orang ini udah nggak satu frekuensi, orang ini sudah memanipulasi dan melakukan tindakan negatif ya. Tapi kalau kita terus menerus mengizinkan orang lain merusak energi kita, spirituality kita, ya karena energi spiritual itu lebih besar daripada energi atau tindakan nyata yang terlihat mata bisa dirasakan, itu beda ya. Uh, Ketika seseorang datang menabur banyak toksik akibat dia punya banyak isu dalam diri, nah kita nggak mampu memproteksi diri kita, meng-cut off dengan tegas, the universe melakukannya. Ketika the universe memisahkan kita dengan seseorang, dan itu dilakukan karena ada tindakan ketidakadilan, biasanya kita nggak akan bisa lagi terkoneksi sama orang itu. Entah gimana situasinya, alam semesta itu akan membuat tembok ya, batasan, boundaries di sana, forbidden di sana, agar kalian gak ketemu lagi. Nah, kalau itu sampai terjadi, itu berarti memang frekuensinya jauh ya, nggak bisa disatuin lagi. Oke, makanya dalam sebuah perpisahan ada intervensi kita, keputusan kita, ada intervensi dari pencipta kita. So, saya ngelihat di sini yang kamu rasain selama ini, kamu bergerak dengan perasaanmu, mungkin rasa cinta dengan seseorang, tapi terlihat bodoh gitu karena kamu terlalu mencintai seseorang gitu, dan kamu seperti orang bodoh, sorry to say ya. Jadi kayak ya manut nurut gitu ya, tapi at the last of the day kamu akhirnya ngerasa ternyata sama aja gitu dengan yang lain gitu sih. Di sini ada jarak pengorbanan ya, terlalu banyak pengorbanan, ini yang kamu rasain ya. Saya hanya menjabarkan apa yang kamu rasain, baby. Oke, Pisces. And King of Pentacles, seseorang yang meledak-ledak bersembunyi di balik materi. Dia merasa dia punya power dengan materi, so dia menggunakan power itu untuk menekan orang lain, untuk mengendalikan orang lain ya. Orang yang punya banyak materi itu biasanya karakternya berubah ya. Dia bisa berubah jadi lebih baik, lebih melihat materi adalah alat untuk mencapai sesuatu, atau dia diperalat oleh materi itu. Itu aja kemungkinannya. Oke? So, Four of Pentacles di sini, rejection. Kamu berusaha untuk kontrol ya, berusaha untuk tidak lagi melihat ke belakang, tapi masih ada api-api emosi, dahaga kemarahan yang besar dalam diri kamu. Tapi kayak kamu padamkan itu, but it's, you know what, ini unfinished business because you still pressure yourself for negative emotion. Kamu nggak mengekspresikan negative emotion itu, so it's too dangerous for you. Cara-cara positif bisa kamu lakukan mungkin dengan bermeditasi, mungkin dengan terus-menerus memulihkan diri kamu dengan afirmasi positif bahwa kamu layak untuk dicintai, bahwa kamu itu layak untuk bahagia, punya pasangan yang menghargai kamu, yang memperlakukan kamu dengan baik. Terus-menerus menghibur, meyakinkan dirimu dengan afirmasi positif untuk mengganti situasi-situasi negatif yang dia ciptakan ya sebelum kalian berpisah. Ini udah berpisah tentu saja, karena ini dia sudah ledakannya, dia silent treatment ya, no reaction ya. Jadi itu mungkin makanya kamu juga akhirnya ngeredam ya, karena dia no reaction, seperti kayak bodo amat, I don't care gitu, kayak gitu.
dia nggak ada kasih reaction dan kamu ngerasa oh it's enough, kamu akan lelah sendiri gitu dan akan semakin terpuruk. So the better choice you do when you keep in silent and pressure negative emotion, but it's too dangerous because this is about unfinished business in yourself ya. Jadi jangan sampai ada banyak unfinished business atau banyak bagasi dalam diri kita sehingga itu menghambat pertumbuhan jiwa kita. Dan energi dari Ten of Swords di sini rasa kecewa ya, dihianati ya, itu yang kamu rasain jauh di lubuk hatinya, jauh di lubuk hatinya masih frustasi dia masih sulit tidur memikirkan hal-hal yang terjadi dan itu terlihat chaos menurut dia. Ten of Pentacles di sini, this is about materi ya, this is about financial power. So kamu fokus kepada materi di sini. Ya benar, kamu mungkin secara kebahagiaan, hubungan, koneksi, relationship dengan orang lain itu terutama pasangan itu seperti aduh carut marut ya, kayak it's too hard to fight for, to have faith, to happiness with someone you love begitu. Ini mungkin yang resonate gitu ya. Ini Pisces yang gue mesti berkorban berdarah-darah untuk hubungan gitu. Tapi kalau untuk materi gue bisa mengalir dan bisa terberkahi gitu, terlimpahkan gitu. Kenapa begitu? Ya side by side, nobody is perfect, oke? So ini mungkin jalanmu yang nggak harus kamu fokusin. Kamu fokus pada apa yang bisa kamu buat sukses dan bahagiain kamu aja. Itu aja sih sebenarnya. Karena hidup pilihan gitu, oke? Ace of Cups di sini, this is about what you feel ya, kecewa yang sudah penuh ya. Ini kayak ada cangkir dan ini penuh sekali sama diri kamu. Jadi kalau diri kamu penuh bahagia, maka cangkir ini penuh dengan kebahagiaan dan bisa sharing ke banyak orang kebahagiaan itu. Tapi kalau di dalam dirimu ada rasa penderitaan, ada rasa sakit, cangkir ini akan penuh dengan penderitaan dan rasa sakit. Kemudian kamu akan menebarkan rasa sakit dan penderitaan pada orang lain. So be careful with what you feel, what inside you, so dangerous. Jadi kalau kamu punya kebahagiaan, mungkin itu akan jadi blessing, but kalau kamu punya banyak penderitaan, kamu akan menebarkan banyak penderitaan juga. Okay, so jangan biarkan unfinished business terus menerus mengalir di dirimu, itu tidak adil juga buat dirimu. Okay, I like when you play the Emperor energy like you control everything and this is your leadership, powerful to make a happiness manifest, to manifest happiness di sini ya. Semuanya kamu kendalikan, atau hanya dealing dengan Aries yang super ego, okay? Dan energi The Magician di sini seperti dia terus manifest silent treatment agar kamu kayak gini loh. Kadang orang lain melawan kita, perlawanannya tuh dengan silent, untuk membatasi dan menyakiti kita dengan silent. So menciptakan banyak unfinished business. So itu yang dia manifest. Dan mungkin sekarang kalau kamu ngelihat oh dia baik-baik aja sih, dia nggak ada apa-apa gitu, nggak ada kayak rasa penyesalan sama sekali, udah nyakitin gue Nona gitu, mungkin kamu ngomong gitu ya. But you know what, deep inside dia, di situasi dia itu oh, jangan lihat apa yang terlihat mata baby. Di sini dia frustasi dan ya dia ingat lagi apa yang udah dia manifest sama kamu. Dia ingat lagi, okay? So ada banyak situasi yang nggak nyaman dia rasain, stres, frustasi, penyesalan, overthinking, dan you know ada gangguan kecemasan. Dia punya gangguan kecemasan. Ya hati-hati dengan gangguan kecemasan ini, akan ada mental issue yang lain, melahirkan mental issue yang lain. Hati-hati dengan anxious ya, atau kepanikan, kecemasan yang terus menerus ada dalam hidup ya, dalam diri kita. Itu nggak baik untuk mental kita. So you know dia juga melihat kamu powerful dengan leadership kamu,
Okay, my way or highway. Nah ini kamu. So kamu ngelihat dia udah nggak satu frekuensi sama kamu, that's why kamu pergi di jalan kamu, dan kamu tunjukkan inilah desire-mu. See, like gimana dong, kayak kamu tuh bisa ngomong ke banyak orang, teman-teman kamu, dan itu didengar telinga dia, bahwa kamu tunjukkan begini loh caranya mencintai, begini loh caranya bertanggung jawab, begini loh kalau dalam hubungan itu seperti ini loh gitu. Kamu taking control ya, taking control every situation, di mana situasi chaos yang dia buat. Jadi kayak you show how to respect people who loves you. Nah kayak gitu. Jadi kayak kamu nggak butuh bacotan atau omon-omon, kamu tunjukin tuh ini loh rasanya gitu. Four of Cups di sini mungkin juga ini ada situasi stuck yang kamu jalani. Memang kita kalau marah itu, apalagi sama orang terdekat kita yang sudah kita lakukan segala cara untuk mencintai, tapi masih ada bentuk banyak tindakan manipulatif dari feedback, reaction ya, dari orang yang kita cintai. Ini memang gak mudah ya. Lebih mudah kita melupakan musuh kita, tindakan yang dilakukan musuh kita, daripada tindakan yang menyakiti kita itu datangnya dari orang terdekat kita, terutama orang yang kita cintai. So memang kamu stuck ya, ada kemarahan bercampur dengan ada rasa cinta yang belum selesai begitu. Knight of Swords di sini, dia berusaha untuk speak up. Kamu mungkin it's unbelievable ketika dia mencoba untuk speak up, but in another way, di mana dia akan berusaha untuk bicara ke kamu, buat itu kayak hidden agenda begitu, kayak shadow gitu, kayak kamu nggak ngerti maksud dia apa gitu, ngerti gak sih? Dia bicara mungkin hanya membela dirinya, mencari pembenaran dirinya, dan tidak mengakui kesalahan dia. Okay, so Nine of Swords di sini ada rasa lelah dalam hidup, lelah secara mental, lelah, dan lelah. Dan di sini terutama di pikiranmu, si Pisces, this is your energy, cukup kuat ya. So Aquarius energy, Aries energy, Capricorn, Taurus, Virgos di sini, Librans di sini. So I don't know, maybe this moment it's about how to be love yourself, respect yourself, protect yourself. Okay, mungkin waktunya kamu tarik diri kamu sendiri, dan mulai pikir lagi dengan dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri. Karena kamu sudah kelelahan dengan mental kamu. Hati-hati dengan burnout ya. Kalau udah burnout itu susah banget untuk dipulihkan ya, butuh bertahun-tahun. So better memang kamu fokus lagi sama dirimu, kebahagiaanmu, pelan-pelan aja lakuin sesuatu yang ingin kamu capai, pelan-pelan aja cari duitnya, pelan-pelan aja kerjanya, pelan-pelan aja ngelakuin bisnisnya, sambil memulihkan diri kamu perlahan-lahan, pergi liburan, mungkin buat diri kamu nyaman, bahagia, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, karena ini kamu udah lelah secara mental, Pisces. So jangan terlalu keras sama diri sendiri, be nice with yourself, okay baby. So kita lihat energi dari cross watchers Pisces, clarify, my darling angels, cross watchers Pisces, clarify please, my darling angels, cross watchers Pisces, Sun, Rising and Venus, clarify please energi 1 sampai 15 Juni 2024, clarify please, thank you thank you. Okay, Hangman energy. So ini ada jarak ya, long distance atau mungkin jarak ya, ada jaraknya adalah
di mana perasaan, ya, ada jarak yang cukup terjadi antara kamu dan dia, di mana di sini dia ngerasa perasaan, ya, drama yang dia buat, ya. Dia King of Cups, kamu King of Swords. So kamu lebih, walaupun kamu water sign, ya, tapi kamu lebih pakai logika kamu daripada perasaan kamu di sini. Oke, di Emperor energy, Aries energy, seorang yang punya pride, ya, pride dengan kecerdasan dia. Kayak kamu ngerasa, gue kan pinter, gue kan pinter, gue smart loh, genuine, gue bisa berpikir dengan logika, walaupun perasaan gue waktu gue cinta sama lu gue bodoh gitu, kayak gitulah kamu ngerasa kayak gitu. Terus dia ngerasa di sini udah ada jarak antara kamu sama dia karena ada penyesalan di sini, karena dia mau speak up tapi dia pakai cara yang negatif gitu, kayak mencari pembenaran, makanya semakin jarak antara kamu sama dia. Atau mungkin dia ngerasa kamu udah jauh ninggalin dia di belakang, kamu nggak akan balik lagi sama dia karena kamu udah marah banget sama dia, kamu udah kecewa banget sama dia. Itu yang dia rasain. So di sini ada Seven of Pentacles. Kamu hanya kayak kamu tuh ada rasa dendam, ya, karena ini kamu pendam sih, kayak kamu push diri kamu untuk let go gitu, tapi sebenarnya kamu belum pengen let go gitu, tentang amarah, ya, bukan masalah perasaan cinta, lebih ke rasa kecewamu gitu. Dan seperti kamu ngerasa kamu tunggu nanti lu kena karmanya gitu, kayak gitulah, ya, kamu menanti kapan dia menerima apa yang udah dia tabur. Di sini kebenarannya bahwa dia pengen speak up tapi udah ada jarak. Situasi kebenarannya kalian udah berjarak gitu, apapun yang dilakukan kayaknya udah banyak jarak, tentang mungkin penderitaan yang udah dia timbulkan, rasa kecewa itu juga memberi jarak. Dan Four of Cups di sini sih situasi stuck, ya. Four of Cups energi kamu, Four of Cups di energi dia, stuck. Situasi udah chaos banget, kamu udah jauh banget dari dia gitu loh. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, dia bingung gitu, kalaupun dia harus membenahi situasi chaos di antara kamu dan dia, itu kayak susah banget, kayak mengurai benang kusut gitu, atau mencari mutiara di antara tumpukan pasir laut yang besar gitu. Jadi dia nggak bingung gitu. Dan dunia di sini, the world, ketika situasinya sudah berlalu begitu, baru dia merasakan tanpa kamu. Oke, ketika hubungan kalian udah porak-poranda, chaos di sini, dia bingung bagaimana mengurai untuk membenahi, memperbaiki situasi koneksi kamu sama dia. Baru dia sadar dunia dia dengan kamu, tanpa kamu itu beda banget. So this is about suffering silent. Jadi kayak menderita sendiri dalam diam. Oke. Three of Pentacles, Eight of Wands, and Knight of Pentacles. Three of Pentacles di sini seperti dia melihat kamu, ya. Kesepakatan, mungkin kalian pernah buat kesepakatan. Mungkin ini juga karena tripartite, but you know what? Kalau ada tripartite di sini, yang dia tidak pernah mengakuinya, you are the best thing, ya. Kamu yang terbaik di antara semua orang, kekasihnya atau pasangan dia. Kamu yang terbaik. Dia mampu melukis kamu di sini dengan jernih, dengan detail. So it's too much a good memory, sweet memory. Ini general reading, bisa vice versa, oke? Energi dari Eight of Wands di sini, situasi yang tiba-tiba terjadi, chaos tiba-tiba terjadi karena emosi yang meledak-ledak. Dan Knight of Pentacles, dia lihat lagi tentang komitmen dia, hubungan dia dengan kamu. Ya memang biasanya ketika kita udah pergi dari hidup orang lain, itu kita baru tahu arti orang itu, ya. Jadi itu pun dia terjadi dalam hidup dia. Sama-sama merasa lelah di sini.
dengan kehidupan, lelah dengan mental yang sedang terjadi ya, kelelahan mental ya. The Fool's energy di sini. Oke, seperti kayak kamu benar-benar terlihat pergi meninggalkan dia, memulai awal baru. Dia bisa melihat kamu, stalking kamu pun jelas begitu. Mungkin kamu sangat on point di media sosial ya. Kamu mungkin terbuka sekali dengan kehidupan kamu sehingga dia melihat kamu, dia tahu progres kamu tanpa dia. Dan dia masih tetap bersembunyi dengan topeng dia bahwa dia tidak peduli dengan kamu. But it is such a bad things yang bisa dia tunjukkan di dalam dirinya. Ternyata dia merasa ketakutan di sini. Mungkin dia terus melihat kamu di media sosial. Mungkin dia mencoba untuk kembali on off ya. Jadi ada niat untuk kembali, passion yang kuat untuk kembali, but at the same time dia ngerasa ragu bahwa tindakan dia akan berhasil. Five of Swords di sini, terlalu banyak orang yang membicarakan kamu ke dia begitu, dan dia terus membenarkan diri. Jadi mungkin kamu dealing dengan orang yang super ego atau narsisistik yang penuh dengan drama ya. Jadi dia tidak ingin ada koreksi atau protes dari orang lain atau komplain dari orang lain, kritik dari orang lain. Tapi dia suka melakukan tindakan negatif dan menyakiti orang lain. The Moon energy, this is your energy, Pisces energy. So saya ngelihat di sini pelan tapi pasti kamu akhirnya keluar dari perasaan kamu sama dia. Yang tersisa hanya kemarahan kamu untuk dia, pelan tapi pasti. But di sini juga kamu mungkin di dalam dirimu kamu benar-benar merasa dulu kamu bertindak cukup bodoh, cukup gegabah, mencintai orang berlebihan. So Three of Swords di sini, ada masa di mana dia merasa kamu tidak lagi mencintai dia, kamu sudah pergi meninggalkan dia, kamu sudah melupakan dia. Dia sudah menjadi bagian memori atau masa lalumu. So Five of Wands di sini ada ledakan dia karena ada cinta yang mendorong dia untuk kembali memulihkan koneksi dia dengan kamu. Dan ini hubungan komunikasi sudah tidak ada sama sekali. Kamu terlihat begitu penuh dengan kemakmuran di sini. Oke, dia terjebak. Sangat susah untuk membenahi kerusakan-kerusakan yang udah dia timbulkan. Bisa juga ini fase karma, I don't know, but no justice energy di sini. So we will see. Atau mungkin ini proses dia akhirnya menyadari bahwa dia harus menurunkan ego ketika berhadapan dengan orang yang dia cintai. Kalau enggak bakalan chaos ya koneksinya. So kita clarify di sini. Kenapa kamu punya kelelahan mental ini? Atau bagaimana dengan energi Nine of Wands ini? Apakah kamu bisa bertahan dengan kelelahanmu sendiri atau kamu akan kamu sudah lelah secara mental ya. Sering mengalami kegagalan di sini atau terluka dari orang yang mencintai kamu, yang kamu cintai. So kita akan lihat Nine of Wands. Nine of Wands clarify. Nine of Wands clarify. Please, thank you, my darling angels. Thank you. The Lovers energy, Gemini di sini. So this is about a heart-to-heart conversation. Masih ada rasa cinta ya. Kamu nunggu aja di sini. Nunggu aja. Shocking moment di sini. Kamu nunggu aja bagaimana dia akan memperjuangkan hubungan. Jadi deep in your sight, the Moon energy, deep in your sight, kamu masih nunggu dia kembali. Karena kamu masih mencintai dia di sini dan masih sangat passionate untuk dia dan masih frustasi ya di sini. Sering memikirkan dia, memimpikan dia. Kamu masih mencintai dia. Kemarahanmu besar sebesar rasa cintamu sama dia. So kamu masih ingin bersama kembali dengan dia, reconciliation berujuk di sini. I don't know, but yeah, it's over, stuck moment. Kamu susah ya move on-nya, susah banget. Okay, take it easy, slow down, Pisces. Semua orang melalui fase itu ya. Kan ini hubungannya baru berpisah nih beberapa bulan kemarin nih. Jadi kayak kamu ngerasa
susah ya, memang prosesnya nggak mudah. But make yourself busy with something, activity or anything to make you happy. Jadi pelan-pelan kamu bisa lepasin dia atau let go ya. So kita lihat apa action effort dia di masa depan untuk kamu. Clarify action effort. Trust watchers Pisces untuk Pisces. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Four of Pentacles di sini. Dia masih sulit, masih stuck ya. Tapi egonya menahan dia untuk memulihkan koneksi dia sama kamu. Ada penyesalan di sini. Oke, dia bergulat dengan dirinya sendiri, dia berperang inner conflict ya, berperang dengan dirinya sendiri. The Justice energy, Librance energy. This is about fairness, this is about balance. The universe melakukan tindakan keadilan di sini. Atau mungkin kamu dealing dengan Librance. So, ada keadilan yang terbuka, ada situasi karma di sini, baik dan buruk karma berbuah di sini. Oke, Seven of Cups di sini. Banyak situasi di mana dia kehilangan pekerjaan atau mengalami kebangkrutan atau bisnisnya tidak berjalan dengan lancar di sini. Dia mencoba cara lain seperti anugerah kemakmuran, dia stuck di sini. Page of Pentacles di sini. Dia menyesal melepaskan kamu karena ketika kalian bersama, kemakmuran kalian begitu mudah kalian raih. Ketika kalian bersama, kelimpahan dari semesta untuk hubungan kalian, materi terutama di balik materi itu begitu melimpah. Tapi ketika hubungan kalian berpisah, dia seperti mengalami situasi sial, dia mengalami situasi kebangkrutan, banyak kerugian, seperti kemakmuran, kesuksesan, kelimpahan itu jauh dari perjalanan dia. Di sini ada Five of Wands, so dia merasa bahwa terlalu sulit untuk menghadapi dirinya, keadilan atau kenyataan yang sedang dia jalani, terutama situasi kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, masa seret banget gitu tanpa kamu. Dan ini akibat dari dia menyakiti kamu. Dan di sini dia mulai berpasrah ya, karena untuk koneksi lagi sama kamu seperti sangat sulit gitu, seperti sulit ya, karena kayak tidak ada jalan untuk kembali begitu. Oke, so kita akan lihat energi kamu ini dari Angel Love, Clarify, Mataling Angels for Pisces couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy Juni 1 sampai 15 2024. Clarify please, Clarify. Thank you, Mataling Angels. Thank you. Okay, so retreat di sini. It's time to disconnect from the world. Ya, memang masanya kamu untuk dirimu. Ya, masanya kamu untuk dirimu. Oke, jalan-jalan, berliburlah ke tempat yang kamu suka. Kamu punya hobi apa, lakukan itu. Hiburlah dirimu. Hormati dirimu. Hargai dirimu. Beri apresiasi sama dirimu. Mungkin bulan Juni adalah waktu untuk mencintai dirimu, memeluk dirimu, dan bilang terima kasih sama dirimu yang udah mau mencintai orang lain, mengizinkan orang lain masuk dalam hidupmu dan menyakitimu. Bilang terima kasih dulu, baru kamu minta maaf begitu sama dirimu bahwa kamu udah ngizinin orang toksik itu masuk dalam hidupmu atau mengizinkan orang lain menyakitimu ya, karena kamu izinkan makanya bisa terjadi. Lalu bilang sama dirimu bahwa kamu akan lebih berhati-hati karena kamu mencintai dirimu. Ya, kita kalau udah lolos mencintai diri kita, lolos menghargai, menghormati diri kita, ngegunting rambut aja nih, kita merasa bersalah loh. Kita salah gunting rambut atau kita gunting rambut, terus rambut itu tuh sebenarnya masih harus tumbuh gitu loh. Rambut di kepala kita ya. Itu kalau kita udah mencintai diri begitu gitu, ngegunting rambut asal-asalan atau ngecatok rambut gitu, kita bakalan merasa bersalah gitu, ada keluar rasa bersalah gitu. Jadi atau makan makanan yang gak sehat gitu,
kita akan ngerasa bersalah gitu. Kalau kita berhasil udah penuh gitu rasa cinta kita sama diri kita. Oke. So memang harus ada sensor ya dari diri kita untuk benar-benar detox apapun yang masuk gitu. Oke, untuk deteksi dan detox gitu. Ya, bottom of the deck, heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other, bicara dari hati ke hati, the lovers energy, kamu ingin sekali bicara dari hati ke hati, ya, meluapkan semua unfinished business yang ada di dalam hatimu, dia pun merasa hal yang sama, but I think kadang-kadang ada masalah yang tidak harus diselesaikan, kadang-kadang masalah itu memang harus terkubur tanpa harus diselesaikan. Ya, menurut saya, fokuslah dengan dirimu. Oke? Karena nanti kalau kamu udah mencintai dirimu, udah pulih dan benar-benar udah stay untuk dirimu, nanti disitulah boleh kamu ambil keputusan. Kalau masih labil begini, merasa sedih, kecewa, nggak usah mikirin yang untuk kembali sama dia, mikirin dia nggak usah. Karena itu terbawa emosi yang masih tersisa gitu loh. Clarify Pisces sama Rising and Venus, couple energy 1-15 Juni 2024. Clarify please. Thank you. Winged Shear, you see clearly, clairvoyant. So kamu sangat peka dan kamu bisa secara intuisimu melihat dengan tajam ya. Semakin tajam intuisimu, semakin baik kamu bisa memilah dan memilih orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Fairy of the Highlands, it's time to be brave. Waktunya untuk berani ngambil keputusan. So, sendiri bukan berarti menderita. Justru sendiri adalah momen paling bahagia ya. Gak ada energi toksik yang menghancurkan frekuensi kita. Clarify Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 1-15 Juni 2024. Clarify please. Thank you my darling angels. Thank you. The Fire Prince, optimist and aggression. Optimis dengan hidupmu, masa depanmu, jangan terlalu agresif ya. Semangat boleh, jangan terburu-buru. Bottom of the deck, the eyes of beauty, positive expectation, clarity. Akhirnya kamu bisa melihat dengan jernih, ada kebijaksanaan yang lahir, bisa melihat dengan positif ya di sini. Kadang-kadang kata orang klise yang ngomong lu lihat dari sudut pandang positif, tapi justru ketika kita melihat dari sudut pandang positif bahwa perpisahan ini adalah bentuk dari perlindungan Sang Pencipta untuk kamu, itu akan lebih mudah kamu untuk memulai kehidupan barumu dengan lebih baik. Oke? Vice versa, terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.